di kontrak belajar yang sudah saya share kemarin, itu, memang saya buat ini ya, nggak full 3 kali pertemuan gitu ya. Jadi sampai Izin menjawab untuk kemarin sampai klitoris Ibu? oh sampai klitoris, oke. Sebelumnya ini, sebelumnya ini aja, labia mayor ya kalau nggak salah. Oke. Jadi, penampang dari vulva ya, yang digambar sebelumnya itu ada ya. Penampang dari vulva termasuk yang kalian sudah sering kali menyebutkan yaitu labia mayor ya, atau bibir luar, itu ya, bibir luar dari vulva. Nah, ini tentunya berisi jaringan lemak dan ada bagian, yang berada di bawah labia mayor ke belakang ya. Tentunya ini tepatnya sebenarnya di bagian bawah labia minor. Di bagian bawahnya itu membentuk, yang namanya frenulum. Next slide. Nah ini ya, frenulum. Nah sebenarnya itu tepatnya itu di labia minor ya, di bagian bawah, gitu ya. Jadi frenulum ini, homolog dengan skrotum. Kalau kalau pada laki-laki ini di skrotum ya, ada di skrotum gitu ya. Tapi kalau frenulum di sini, frenulum yang di yang, membentuk apa, bagian yang berada seperti lipatan tuh ya, yang mengarah ke vagina gitu ya. Nah, frenulum ini, sifatnya tuh elastis ya, sifatnya elastis, kemudian dia bisa robek ya pada saat proses persalinan dan, eee, frenulum ini kalau kita sebut biasanya di persalinan itu ya, itu komisura posterior ya, komisura posterior atau forset gitu ya. Jadi kalau misalnya kalau kalau di penjahitan perineum kalian belum sampai ya di situ ya? Kalau di persalinan belum sampai penjahitan kan ya? Oke. Jadi, biasanya ada bagian dari frenulum atau komisura posterior atau forset ya, forset itu yang mengalami robekan dan harus dilakukan penjahitan. Dan robekannya ini ya bisa sampai di, eee, apa apa namanya, aduh kok lali sih, Rek. Bisa sampai di bagian aduh aku kok lali sih, jenengnya apa sih penampangnya ini ya, penampangnya penampangnya vulva ya? Minta tolong ditampilkan. Mhm. Kok sampai lali ya, perineum ya, ngomong perineumnya lali ya. Jadi, untuk robekan, nah itu penampangnya vulva itu Mbak, tolong dilihatkan ya. Nah, jadi area di, depan vagina itu ya, itu ada seperti sedikit ada lipatan gitu ya, kemudian di area tersebut, itu seringkali mengalami robekan, itulah yang dinamakan komisura posterior ya, komisura posterior atau forset atau frenulum gitu ya, dan robekannya ini bisa sampai ke perineum gitu ya. Jadi bisa sampai ke area antara vagina dan juga anus, itu ya. Oke lanjut. Nah ini kemarin sudah disebutkan oleh teman kalian ya, vestibulum. Jadi vestibulum ini merupakan area yang berada di antara labia minor kanan dan juga kiri gitu ya. Nah di area vestibulum ini terdapat 2 lubang ya di situ ya. Ada orifisium uretra dan juga ada introitus vagina.
Nah, kemudian kalau di sini dijelaskan, 4 lubang kecil sebenarnya bukan lubang ya, kalau di luar itu tidak tampak lubang ya, yang namanya, ductus scan atau kelenjar skin dan juga glandula Bartolini atau kelenjar Bartolin. Sebenarnya untuk ductus scan ini itu letaknya di, bagian kanan dan kiri uretra ya, tuh ductus scan. Kemudian kalau kelenjar Bartolin itu tempatnya di kanan dan kiri vagina, ada muara ya, tapi tidak tampak lubangnya dan kelenjar Bartolin ini yang mengeluarkan sekret ketika terjadi koitus, gitu ya. Jadi dia, memberikan semacam pelumas gitu ya pada vagina. Oke, dan di area vestibulum ini ya, nah ini bagian-bagiannya ya, batasan-batasannya. Itu, kalau misalnya seorang wanita mengalami gatal-gatal ya, di vulvanya, area vestibulum ini seringkali berwarna kemerahan ya, ada iritasi di situ. Entah itu karena dia alergi terhadap bahan kimia yang terdapat di cairan pembersih kewanitaan, gitu ya, atau bisa jadi karena bakteri ataupun jamur. Ya, selain terdapat tanda-tanda yang lain yaitu keluarnya keputihan yang abnormal, gitu ya. Jadi di area vestibulum ketika labia minornya itu dibuka, nah ini seringkali tampak, berwarna kemerahan. Oke, lanjut. Nah, di vestibulum tadi ya, selain ada orifisium uretra atau, lubang kencing gitu ya, yang memang lubang kencing itu bukan merupakan organ reproduksi ya, tetapi seringkali disebutkan karena letak dari kandung kemih itu ya, kandung kemih itu, sangat dekat dengan uterus. Jadi letaknya kandung kemih itu ada di depan uterus. Dan ketika kandung kemih ini penuh, nah ini, eee, selain bisa berisiko ya mengakibatkan infeksi saluran kemih gitu ya, kalau memang air kemihnya tidak segera dikeluarkan, juga bisa menghambat, kontraksi uterus ya pada saat persalinan. Serta pada masa nifas, kandung kemih yang penuh bisa juga menghambat kontraksi uterus, pada, masa nifas sehingga mengganggu proses involusi uterus. Jadi involusi uterus itu pada masa nifas ya ini, yaitu proses pengembalian organ-organ reproduksi seperti sebelum hamil dan proses tersebut terjadi secara bertahap. Itu namanya involusi uterus. Kalian bayangkan ya kalau misalnya terdapat kontraksi pada uterus, nah ketika kandung kemih di sini penuh gitu ya, jadi tentunya kandung kemih yang penuh ini bisa menghambat ya, jadi menghambat, kontraksi uterus. Nah ini bisa mempengaruhi ya proses persalinan, kemudian involusi uterus pada masa nifas dan, kandung kemih yang penuh ini ketika terjadi desakan ya pada janin di uterus ya karena ada pembesaran uterus ya akibat dari janin yang semakin membesar. Nah, ini bisa mendesak ya, jadi mendesak, kandung kemih ya, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan umum pada kehamilan yaitu sering kencing, terutama di malam hari atau namanya nokturia, gitu ya. Jadi seringkali, kandung kemih ini ya, itu disebutkan ya, karena letaknya ini berdekatan dengan uterus, gitu ya. Jadi yang sering disebutkan tuh berupa keluhan-keluhan umum gitu ya.
Oke. Kemudian introitus vagina ya, ini merupakan organ reproduksi, dilindungi oleh labia labia minor. Nah, ketika kalian, ingin membuka, ingin melihat vagina ya, ingin melihat vagina atau kalian ingin melakukan VT gitu ya, vagina to see, maka labia minornya ini ya harus dibuka ya. Jadi harus dibuka ya, bukan hanya labia mayornya, tapi labia minornya itu harus dibuka. Termasuk ketika ada yang bocor ya, termasuk ketika ngecek jahitan pada masa nifas. Ini juga labia minornya harus dibuka ya. Saya paham, biasanya mahasiswa itu karena memang pemula ya, kemudian dia takut melakukan, eee, apa, atau dia takut membuka ya, membuka labia minor itu karena takut pasiennya ini kesakitan, jadi yang dibuka itu labia mayornya saja, ini nggak tepat, harus dibuka, blak, dibuka ya. Tapi tentunya, kalian juga berkomunikasi ya ke pasiennya, minta izin ke pasiennya, kemudian kalau misalnya memang ada rasa sakit, nah diharapkan pasiennya juga mengatakan yang sebenarnya ya, gitu ya. Jadi yang penting pada saat pemeriksaan itu, selain ada izin ya dari pasien, juga harus komunikasi. Komunikasinya dengan bahasa yang memang dimengerti oleh pasiennya. Tidak boleh kalian menggunakan bahasa medis ya ke pasien, nggak boleh, itu tolong dihindari. Kemudian lanjut lagi ini oh sorry sorry, di vagina dulu ya, vagina. Vagina ini memiliki himen ya atau selaput yang bisa robek ya, akibat hubungan seksual ya, juga karena adanya kecelakaan atau aktivitas gitu ya. Jadi tidak tidak boleh dipersepsikan ya, kalau himennya robek ya, ini tandanya ketika hubungan seksual pertama kali itu harus mengeluarkan darah, tidak seperti itu. Tidak selalu mengeluarkan darah. Ya, tidak harus selalu mengeluarkan darah gitu ya. Ini persepsi yang biasanya di masyarakat ya, kalau misalnya hubungan seksual pertama kali tidak mengeluarkan darah, nah itu berarti tidak perawan ya, sudah pernah melakukan hubungan seksual sebelumnya. Ya, ada kemungkinan seperti itu, tapi tidak boleh disamaratakan ya, karena himen itu dia sifatnya elastis ya. Jadi karena aktivitas gitu ya, misalnya olahraga, nah ini bisa juga mengakibatkan himen robek. Nggak boleh disalahartikan semua wanita yang tidak perawan itu tidak mengeluarkan darah ketika hubungan seksual pertama kali, itu salah ya, tidak benar. Kemudian glandula Bartolini atau kelenjar Bartolin. Jadi kelenjar Bartolin ini berada di, bagian kanan ya dan kiri vagina ya, di dalam, dia letaknya di dalam ya. Dia mengeluarkan sekret terutama saat berhubungan seksual, gitu ya, sebagai pelumas itu tadi. Kemudian lanjut, nah kita sekarang ke labia minor ya. Ini kalian sudah tidak asing lagi dengan labia minor ini, ya. Kemudian di bawah klitoris membentuk frenulum ini tadi ya, frenulum yang tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, tepatnya ini sebenarnya di labia minor. Tapi kalau ini labia minornya sorry, frenulumnya di sini ada 2 sebenarnya ya. Ada frenulum klitoris ya, ini letaknya di atas gitu ya, di bawah klitoris. Nah ini, kemudian ada juga yang, frenulum labia minor itu sendiri. Yang tadi, saya jelaskan di bagian bawah labia mayor kemudian ke belakang itu membentuk frenulum. Tepatnya sebenarnya di labia minornya, di bagian, eee, belakang ya atau bawah gitu ya. Ada 2 ya sebenarnya frenulum ini, frenulum klitoris dan juga frenulum labia minor itu sendiri.
ya. Yang tadi saya sebutkan forset, komissura posterior ini yang frenulum labia minor ya, yang tepatnya di, labia minor di bagian belakang. Oke lanjut. Bentar bentar. Nah, ini di vagina ini ya, jadi terdapat rugae ya. Rugae itu lipatan-lipatan yang terdapat pada lubang vagina ya, agak dalam ya. Jadi setelah ada lubang, itu ada lipatan-lipatan, terutama kalau seorang wanita ini dia sudah pernah melahirkan, maka akan tampak rugae ya atau lipatan-lipatan. Kemudian ke dalam puncak vagina menonjol pada ujung serviks ya. Jadi di dalam vagina, vagina itu berupa lorong gitu ya. Nah, kemudian kalau kita melakukan pemeriksaan in speculo menggunakan spekulum ya, maka kita harus melihat porsio. Porsio itu adalah mulut rahim ya, tepat di ujung serviks. Jadi porsio ini bentuknya bulat gitu ya, kemudian tampak ada lubang kecil gitu di tengahnya. Nah, ketika terjadi erosi porsio atau perlukaan pada porsio bisa diakibatkan karena penggunaan kontrasepsi IUD, ya, karena ada benda asing yang masuk ke dalam organ reproduksi. Kemudian bisa juga karena gesekan ya pada saat hubungan seksual, bisa juga karena, vagina yang kering ya. Kemudian terjadi hubungan seksual, akhirnya ada erosi. Ditandai dengan munculnya flek-flek darah ya. Jadi di luar siklus menstruasi, itu ya. Itu ada flek-flek darah, kemudian dilihat porsionya, nah ternyata ada luka. Ini harus diberi antiseptik ya dan juga ada, antibiotik juga itu ya, yang biasanya diresepkan untuk, ibu-ibu dengan erosi porsio. Kemudian vagina di sini memiliki pH ya, atau memiliki keasaman. Jadi dia berfungsi untuk memproteksi kuman dan di vagina ini sebenarnya tidak selalu ada bakteri yang sifatnya tidak menguntungkan ya atau sifatnya merugikan. Tapi ada flora normal di vagina atau bakteri yang sifatnya menguntungkan. Namanya adalah Bacillus Dodderlein. Bacillus ya tulisannya. Bacillus Dodderlein namanya ya. Pernah mendengar sebelumnya atau baru Baru kali kali ini ini? baru kali ini. Baru kali ini ya. Jadi ada flora normalnya ya. Makanya kalian ketika cebok gitu ya, kalau memang tidak perlu, tidak usah menggunakan sabun sirih ya. Karena kita tahu bahwa sirih itu adalah antiseptik dan antiseptik ini dia, fungsinya adalah membunuh bakteri-bakteri yang sifatnya patogen ya. Tapi dia sebenarnya tidak peduli ya, entah itu yang patogen ataupun yang menguntungkan gitu ya, tapi dia hempaskan semuanya. Jadi kalau terlalu sering menggunakan, eee, sabun sirih gitu ya, kemudian terlalu sering juga melakukan ratus V, ratus vagina. Nah, ini justru bisa mematikan bakteri yang menguntungkan atau Bacillus Dodderlein tadi. Akibatnya apa? Nah, maka nanti bisa, menurunkan ya pH vagina ya, dan akibatnya banyak kuman yang masuk ya, entah itu bakteri ataupun jamur yang bisa menyebabkan gatal-gatal pada organ genitalia eksterna, pada vulva ya.
sudah melihat porsio ya, kemudian setelah dari porsio kita ke uterus. Jadi uterus ini dia seperti buah alpukat ya. Uterus yang normal itu bentuknya adalah atau posisinya itu adalah antefleksi ya. Dia ke depan fleksi gitu ya, bukan retrofleksi ya. Kalau retro itu dia, apa, nekuknya itu ke belakang, jadi ke arah depan ya, seperti penampang uterus sebelumnya itu yang benar ya. Uterus yang memang normal, bentuknya itu menyerupai buah alpukat, kemudian besarnya adalah sebesar telur ayam kampung. Dan ketika kehamilan, uterus ini bisa semakin membesar ya, sampai mencapai 1.000 gram atau 1 kilo. Terletak antara vesika urinaria dan juga rektum, ya kan. Jadi vesika urinaria itu tempatnya di depan, uterus ya. Kemudian ada bagian-bagian ya, di uterus, ada badan uterus, korpus. Bentuknya menyerupai segitiga ya, hanya saja tidak lancip ya, di arah ke bawah itu dia tidak lancip. Kemudian ada serviks, serviks uteri, ya, ada fundus uteri. Ya, nggak tahu nggak tahu nggak tahu nggak tahu nggak tahu saya. Kemudian di dindingnya ini terdiri dari endometrium. Jadi dinding yang bagian dalam itu namanya endometrium. Kemudian ada miometrium. Dinding yang bagian tengah, ya, yang di mana di sini terdapat otot polos. Dan biasanya ketika terjadi, menstruasi ya, kemudian, atau menjelang ya, menjelang menstruasi biasanya kalian mengalami dysmenorrhea itu ya, kemudian pada saat awal-awal menstruasi. Nah, ini lapisan otot polos di sini yang bekerja, gitu ya. Kemudian pada saat, kontraksi persalinan. Nah, ini otot otot polosnya tentunya dengan adanya hormon oksitosin ya. Nah, ini merangsang otot polos untuk bekerja. Kemudian perimetrium, ini dinding bagian luar ya yang berhubungan dengan organ, eee, berhubungan dengan rongga perut ya, ini ya, perimetrium atau parametrium. Kemudian lanjut. Nah, supaya uterus di sini dia bisa berdiri ya, jadi nggak melorot, nggak sampai keluar, ada bagian-bagian yang memfiksasi di sini, namanya ligamen. Ya, jadi ligamentum ini fungsinya untuk menyokong ya, jadi menyokong uterus, menstabilkan posisi uterus. Ada ligamen kardinal, kemudian ligamen rotundum, infundibulopelvicum, ligamen ovari propium. Jadi ini yang memfiksasi uterus dan juga, eee, teman-temannya ya, termasuk ovarium di sini. Oke, lanjut. Kemudian di bagian dari uterus itu sendiri ya, ada juga bagian yang menyerupai tanduk ya. Nah, ini namanya tuba falopi ya. Jadi tuba falopi ini memiliki fimbriae ya, untuk menangkap ovum. Terdiri dari 4 bagian, ada pars interstitialis tuba, pars ismica ini ada di pintunya tuba itu ya. Kemudian pars ampullaris dan pars infundibulo pelvicum. Sorry, pars infundibulo. Kemudian pars ampullaris ini atau ampula tuba, itu adalah tempat yang agak luas ya.
di tuba. Sebenarnya tuba itu kan salurannya kecil ya, salurannya sempit, tapi ada bagian di situ yang dia lebih lebih luas dan juga layak ya, untuk tempat bertemunya ovum dan juga sperma. Itu namanya ampulla tuba atau pars ampullaris. Nah, kemudian di lapisan dalam tuba di sini ada endosalpinx ya. Jadi untuk transport gitu ya, transport, ovum ya ke arah uterus gitu ya. Baik itu ovum yang telah dibuahi atau yang tidak dibuahi gitu ya. Nanti untuk transportnya dia, jadi di lapisan dalam tuba itu ada yang namanya endosalping, di mana terdiri dari selaput-selaput yang bersilia. Jadi dia membuat ovum itu bisa bergerak gitu ya. Oke lanjut. Kemudian ada ovarium ya. Ovarium ini terdiri dari ovarium kanan dan juga kiri ya. Jadi ini ada ligamen ovarium propium tadi itu yang kemudian di strukturnya ini ada korteks dan juga ada medula. Jadi kalau korteks itu adalah, tempat dari folikel ya. Jadi tempat, apa, nek istilah Jawa iku menceloke yo, mencelok. Tempat bernaungnya folikel itu ya. Jadi itu namanya korteks ya, ada ovarium. Biasanya di lapisan, medula ini adalah bagian di bawah korteks di mana dia menutrisi ya, menutrisi korteks. Sehingga folikel ini ya, eee, ketika dia mendapatkan nutrisi, maka nanti akan mempercepat pematangannya, tuh ya. Oke lanjut. Kemudian ada vaskularisasi ya. Jadi peredaran darah di sini pada uterus. Nah, ini ada arteri uterina sinistra dan juga adducta ya namanya. Kemudian yang di ovarium ada arteri ovarika kanan dan juga kiri. Kemudian persarafan. Nah, ada saraf otonom dan juga saraf cerebrospinal. Kalau saraf otonom ini memang saraf eee, yang mengatur ya fungsi-fungsi fisiologis ya pada tubuh ya, termasuk fungsi reproduksi gitu ya, saraf otonom. Kemudian saraf cerebrospinal ya, jadi saraf otonom, cerebrospinal ini pusatnya itu ada di susunan saraf pusat. Jadi ada di otak ya. Makanya otak itu disebut mengatur seluruh kegiatan sel ya. Di dalam tubuh ya, di seluruh bagian tubuh itu pusatnya itu di otak. Nah, kalau saraf cerebrospinal di sini ya, jadi, eee, yang, menghubungkan ya antara saraf ya, di susunan saraf pusat gitu ya, menuju ke sumsum tulang belakang. Itu adalah saraf cerebrospinal. Oke lanjut. Nah, ini anatomi panggul sudah pernah dijelaskan ya sebelumnya ya, ada bagian pelvis yang keras, ada yang lunak gitu ya. Yang keras tentunya dibentuk oleh tulang, kalau yang lunak dibentuk oleh otot-otot dan juga ligamen. Sudah pernah diajarkan ya untuk anatomi panggul ya? Penampangnya panggul sudah pernah ya diajarkan ya? Bagian-bagian panggul, sudah ya? Izin menjawab sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke. Ya, jadi saya nggak perlu menjelaskan satu-satu ya. Oke lanjut. Nah ini ya, jadi ada pelvis mayor, pelvis itu panggul ya. Pelvis mayor dan juga pelvis
minor. Kalau pelvis mayor itu mendukung isi perut ya, di panggul bagian atas ya, bagian atas yang lebar. Kemudian di bagian bawah tuh ya, itu ada pelvis minor. Jadi dan yang merupakan, jalan lahir di sini ya, itu adalah pelvis minor tuh ya, penting dalam obstetri. Oke lanjut, saya nggak akan mengulangi satu persatu ini. Nah, 2 tulang panggul, ada 2 tulang pangkal paha ya, ossa coxae. Ya, ossa itu 2 buah ya, 2 tulang ya, os itu tulang. Ossa coxae itu berarti 2 tulang pangkal paha, kemudian satu os sacrum dan juga satu os coccygeus. Oke, lanjut aja, lanjut. Nah, nanti kalian baca lagi ya untuk, materi di biologi reproduksi ya kalau nggak salah ya. Ini dijelaskan mengenai anatomi panggul. Lanjut aja ke fungsi fisiologis ya. Nah ini ya, jadi untuk fisiologis dari reproduksi ya di sini ya, berawal dari otak ya, yang saya bilang tadi mengatur seluruh kegiatan sel ya. Jadi pusatnya itu ada di otak atau hipotalamus. Di dalam otak itu ada bagian yang lebar ya, kemudian dia juga sebagai, eee, pusat ini ya, kalau pada orang laki-laki itu karena hipotalamus yang dia miliki itu 2,5 kali lebih lebar daripada hipotalamus kita ya, daripada hipotalamus perempuan, maka, eee, makannya orang laki-laki ini ya, jadi nafsu makannya tuh lebih besar ya daripada perempuan. Dan ketika makan tuh juga lebih banyak karena hipotalamusnya lebih lebar 2,5 kali. Kemudian kalau pada laki-laki dewasa itu ya, itu nafsu seksnya itu lebih besar ya daripada perempuan. Karena ya hipotalamusnya ini yang lebih lebar. Dan, pada laki-laki dan juga perempuan ini ada gonadotropin ya, releasing hormone. Ini kita membahas ke perempuan ya. Jadi ada GnRH atau gonadotropin releasing hormone yang dikeluarkan oleh hipotalamus di otak. Jadi hipotalamus ini juga, pusatnya ya, pusat pengatur hormon, pusatnya pengatur suhu ya, pusat dari segala aktivitas ya, itu di otak ya, dan hipotalamus di sini juga fungsinya sangat banyak ya, termasuk pusat pengatur hormonal. Makanya ketika kalian stres, nah ini nanti kan hubungannya dengan, eee, fungsi organ reproduksi ya, termasuk dalam siklus menstruasi gitu ya. Kalau kalian stres, maka hipotalamusnya di sini juga akan terhambat ya untuk mengeluarkan GnRH ya, sehingga mempengaruhi juga ke anterior pituitary ya atau hipofise anterior dalam mengeluarkan follicle stimulating hormone dan juga LH, luteinizing hormone. Dan untuk, sel telur ya, sel telur yang matang ini jadi lambat. Makanya orang yang stres itu bisa mempengaruhi kelancaran menstruasinya ya. Bisa nggak mens ya, atau bisa flek-flek ya, mengeluarkan flek di antara waktu menstruasi ya, atau ada juga yang mensnya nggak berhenti-berhenti. Tuh ya, itu bisa juga karena, faktor hormonal ya. Jadi di otaknya ini, itu banyak penghambatnya untuk mengeluarkan salah satunya di sini yang paling utama di sini ya GnRH. Ya, jadi hipotalamus mengeluarkan GnRH, kemudian
GnRH ini mempengaruhi hipofise itu pituitari ya, sama ya. Pituitari anterior atau hipofise anterior untuk mengeluarkan follicle stimulating hormone dan juga luteinizing hormone. FSH dan juga LH ini mempengaruhi ovarium, jadi dia, eee, bilang ke ovarium, gitu ya, karena dia mengeluarkan FSH. FSH-nya ini dan juga LH-nya bilang ke ovarium, "Ovarium, tolong kamu produksi estrogen dan juga progesteron." Nah, jadi yang memproduksi estrogen dan progesteron siapa? Ovarium ya. Nah, nanti, pada siklus menstruasi, korpus luteum ya, itu juga mengeluarkan hormon progesteron ya, nanti ya pada siklus menstruasi. Kemudian estrogen dan progesteron ini dia bertanggung jawab terhadap perkembangan seks sekunder ya, ada perkembangan seks primer dan juga perkembangan seks sekunder. Tapi estrogen dan progesteron dia pengaruhnya ke perkembangan seks sekunder ya. Kalau pada perempuan pembesaran pada payudara ya, kemudian munculnya rambut-rambut di kemaluan, kemudian di ketiak ya, kemudian ada, perubahan pada suara juga ya. Nah, ini hormonal juga berperan ya. Kemudian, kalau tanda-tanda seks primer ya, seperti menars pada perempuan, ya kalau mimpi basah pada laki-laki, ini yang berpengaruh apa? Ya FSH ya. Jadi follicle stimulating hormonnya, itu yang menyebabkan pematangan sel telur ya, kemudian ada, ovulasi ya, tidak dibuahi, jadilah dia ke menars ya, jadi mens yang pertama kali terjadi pada perempuan. Kalau pada laki-laki mimpi basah ya karena adanya produksi dari sperma. Tapi kalau pada laki-laki dia tidak ada hormon estrogen ya dan juga progesteron. Mungkin ada yang punya ya, tapi kadarnya itu sangat sedikit gitu ya. Kemudian yang, ada kelainan-kelainan itu ya, seperti kalian lihat kalau pada banci-banci itu ya. Nah, ini bisa jadi ya, bisa jadi. Kelainan genetik juga bisa ya itu ya. Itu estrogennya tuh yang lebih banyak ada. Dia terlahir sebagai laki-laki tapi dia mengalami, kelainan genetik ya. Jadi estrogennya ini banyak gitu ya, daripada testosteronnya. Makanya sifat kewanitaannya ini jadi lebih dominan. Jadi kalau laki-laki itu kan sperma itu kan dihasilkan oleh testosteron ya, gitu ya. Oke lanjut. Nah sehingga, eee, pada wanita di sini ya, dia mengalami siklus ya, di siklus menstruasi ya, kemudian ada menars, dan juga ketika hormon estrogen dan progesteron sudah tidak diproduksi lagi, maka wanita di sini bisa mengalami menopause. Nah, kemarin sudah saya jelaskan kalau ovarium ya, ovarium itu warnanya itu sebenarnya putih keabu-abuan ya, tapi ada juga yang referensi lain yang mengatakan, putih ke arah-arah pink gitu ya. Tapi pink-nya ini bukan pink yang pink-pink pink seger gitu ya, tapi agak-agak pucat ya. Tapi kalau, hormon estrogen dan progesteron sudah tidak diproduksi lagi, maka ovarium di sini warnanya berubah menjadi putih pucat, tuh. Kemudian lanjut, nah ini siklus reproduksi wanita, ada siklus ovarium, endometrium, atau menstruasi. Jadi pada siklus ovarium terjadi di ovarium ya, ada proses ya, pematangan folikel ya, yang dipengaruhi oleh FSH dan juga LH.
Nah, ya terutama yang mempengaruhi folikel primordial menjadi folikel de Graaff atau folikel primer menjadi folikel yang matang, itu adalah FSH ya, yang berperan. Lanjut lanjut, ini ada penjelasannya ya, setelah ini ya. Nah ini ya, jadi di siklus ovarium di sini penjelasannya ini di bawah pengaruh di bawah pengaruh FSH dan juga estrogen ya. FSH ini kan, menyebabkan ya ovarium di sini memproduksi hormon estrogen. Jadi kalau nggak ada FSH, ovarium nggak ada bantuan untuk membentuk estrogen, untuk menghasilkan estrogen. Jadi harus ada follicle stimulating hormone dan folikel ini dia mematangkan sel telur ya, mematangkan, folikel dari folikel primordial menjadi folikel de Graaff. Kemudian dari folikel primordial tadi ya, ini dia akan membesar ya, berproliferasi, membesar dengan adanya nutrisi ya dari medula ya yang menutrisi korteks pada ovarium tadi, maka, eee, FSH di sini menghasilkan hormon estrogen ya dan di sini menyebabkan sel telur semakin membesar. Akhirnya sel telur di sini pecah ya karena dia sudah matang ya menjadi folikel de Graaff namanya ya. Jadi folikel yang matang itu kita sebut sebagai folikel de Graaff ya. Nah, ada LH di sini ya, LH. Jadi luteinizing hormone ini dia juga, eee, berperan ya untuk apa, menyebabkan folikel di sini matang. Tapi yang lebih berperan di sini, yang dominan perannya itu adalah follicle stimulating hormone atau FSH. Kemudian setelah folikel itu matang ya, folikel de Graaff itu matang, folikel de Graaff itu ya, yang dia sudah mengalami pematangan, dia akan pecah ya. Kemudian sel telur itu ditangkap oleh fimbriae ya, dan akhirnya masuk ke tuba Fallopi. Kemudian di ampula tuba dia menunggu ya, menunggu kekasihnya datang ya, yaitu sperma. Oke lanjut lanjut. Ini saya umpamakan sperma itu kekasihnya ya, iya oncen kekasihnya, ya, pasangan halalnya ovum adalah sperma. Nah, ketika menunggu kekasihnya tadi ya, menunggu sperma nggak datang-datang, ya. Kemudian, eee, oleh endosalping ya, yang ada di tuba atau selaput bersilia tadi akan digerakkan menuju ke endometrium. Nah, di endometrium di sini maka sel telur yang nggak dibuai tadi dia akan mati ya, dia mati. Kemudian bersama dengan degenerasi ya, pada dinding endometrium karena estrogen kan dia mulai menurun ya, estrogen dan progesteronnya mulai menurun, akhirnya terjadilah menstruasi ya. Jadi ada peluruhan, dari sel telur yang tidak dibuahi dan juga dinding dari endometrium yang mengalami degenerasi karena penurunan hormon estrogen dan progesteron, maka menstruasi terjadi. Kemudian, nah ini menstruasi terjadi kurang lebih 5 sampai 7 hari ya. Jadi siklus menstruasi yang normal ya, kalian tahu ya siklus menstruasi, Kak, saya tidak bilang lamanya ya, tapi siklus menstruasi. Kalau lamanya ini kan bervariasi ya, tapi pada umumnya terjadi antara 5 sampai 7 hari pada umumnya itu ya. Nah, untuk mengetahui bahwa siklus menstruasi pada wanita itu normal atau ada penyimpangan, maka kalian bisa menghitung ya. Jadi siklus menstruasi itu dalam waktu, 6 bulan itu ya, terjadi berapa hari. Jadi siklus menstruasi itu mulai dari
Hari pertama menstruasi sampai terjadi lagi menstruasi di bulan berikutnya, ya. Hari pertama menstruasi di bulan Januari sampai nanti hari pertama menstruasi di bulan Februari itu berapa hari, itu namanya siklus menstruasi. Siklus yang normal adalah antara 21 sampai 35 hari. Kalau kurang dari 21 hari dan lebih dari 35 hari, ya, maka siklusnya kalau kurang dari 21 hari disebut siklus yang pendek ya. Kalau lebih dari 35 hari berarti memanjang siklusnya. Siklus, yang abnormal itu ya, kurang dari 21 hari dan, atau lebih dari 35 hari. Kemudian, nah ini setelah menstruasi, maka, eee, akan ada akan akan terjadi ini ya, apa, sekresi GnRH lagi ya, jadi oleh hipotalamus, itu ya, yang menyebabkan hipofiza anterior tadi itu mengeluarkan FSH dan juga LH, yang mempengaruhi, produksi dari estrogen dan juga progesteron. Nah, estrogen di sini, itu dia mempengaruhi regenerasi ya, tadinya kan udah ada degenerasi ya, degenerasi itu maksudnya penurunan ya, penurunan, sel-sel ya, degenerasi pada dinding endometrium. Itu degenerasi yang nantinya menyebabkan menstruasi. Setelah menstruasi, akan ada regenerasi ya, akan ada sel-sel baru yang, terdapat di dinding endometrium. Jadi ada perbaikan sel lagi, itu regenerasi. Sudah dimulai pada hari pertama menstruasi. Nah, ini untuk menutup, ada penutupan ya dinding endometrium yang tadi kan luruh ya. Ketika setelah terjadi degenerasi luruh bersama dengan, sel telur yang tidak dibuahi tadi, jadilah darah menstruasi tadi ya. Nah, pada proses regenerasi ini atau perbaikan sel di sini yang sudah dimulai pada hari pertama menstruasi, ada penutupan dinding endometrium, ditambal mana ya, maksudnya diperbaiki lagi sel-selnya. Kemudian berhubung estrogen ini semakin meningkat ya, maka, akan ada proliferasi atau penebalan pada dinding endometrium. Penebalan, dinding endometrium ya. Jadi semakin menebal, gitu ya. Sehingga, nah, dinding endometrium yang semakin menebal tadi itu juga, eee, di situ ada proses pematangan ya pada folikel primordial menjadi folikel de Graaff. Kemudian terjadi ovulasi ya, yang secara teori terjadi pada hari ke-14 ya, ovulasi itu, pada siklus menstruasi ya, hari ke-14. Kemudian, nah setelah terjadi ovulasi ya, atau, pelepasan sel telur, dari ovarium ya, kemudian, di sini ada fase luteal ya, fase luteal. Nah, di hari ke-15 sampai 28, siklus menstruasi yang normal itu adalah 28 hari. Ya, tapi biasanya kita kadang maju, kadang mundur gitu ya, nggak apa-apa. Selagi siklusnya itu antara 21 dan 35 hari itu adalah normal ya. Jadi nggak bisa kita samaratakan. Oh, secara teori harus 28 hari, berarti kalau misalnya nggak 28 hari berarti nggak normal. Oh, enggak seperti itu ya. Jadi antara 21 dan sampai 35 hari. Itu adalah siklus menstruasi yang normal. Nah, saya lanjutkan fase luteal ya atau fase sekresi di sini.
Nah, karena ada pada masa setelah ovulasi ya di sini ada, pengeluaran lendir ya di sini ya, di vagina itu ya, yang lebih banyak ya dibandingkan pada saat sebelum menstruasi gitu ya, atau menjelang menstruasi. Jadi setelah ada ovulasi di sini, nah ini ada, eee, sekresi ya, sekresi di vagina ini ya, karena di dalam, eee, apa, siklus menstruasi ini ada yang namanya fase luteal, di mana, apa, folikel de Graaff tadi ya, yang matang kemudian tidak dibuahi ya, atau dia dibuahi ya, itu akan bertransformasi gitu ya, akan bertransformasi jadi menjadi, corpus luteum. Jadi folikel de Graaff itu nanti setelah dia ovumnya lepas ya, maka akan bertransformasi, menjadi corpus luteum. Disinilah yang dinamakan fase luteal. Jadi corpus luteum ini juga dia mengeluarkan hormon progesteron. Nah, jadi setelah ovulasi ya, karena progesteronnya di sini ini meningkat ya, maka endometrium di sini siap untuk janin ya, berimplantasi gitu ya. Jadi siap untuk, tepatnya di sini zigot ya, sel telur yang telah dibuai untuk berimplantasi di dinding endometrium. Karena kalau dinding endometrium itu, mengandung hormon progesteron yang lebih banyak daripada estrogen, maka dindingnya itu menjadi gembur. Gembur, dan dia sifatnya relaksasi ya, sehingga nyaman untuk, eee, apa, zigot yang sudah berimplantasi tadi ya, jadi dia harapannya bisa tumbuh ya menjadi embrio, gitu. Ya makanya di fase luteal di sini ya, eee, ini adalah fase yang tepat ya sebenarnya untuk implantasi hasil pembuahan. Jadi sel telur yang sudah dibuahi oleh sperma ya, sangat tepat kalau misalnya dia berimplantasi di sini pada fase luteal yang terjadi di hari ke-15 sampai 28. Tapi kalau misalnya ya, tidak terjadi pembuahan, maka estrogen dan progesteron akan menurun. Degenerasi tadi akhirnya, eee, sampailah pada fase menstruasi. Nah, corpus luteum tadi ya, eee, yang dibuahi ya, maka akan menjadi corpus luteum gravidicatum ya, bakalnya janin itu ya, itu nanti ya. Jadi menjadi corpus luteum gravidicatum. Oke, itu ya untuk siklus menstruasi ya, kita mengingat kembali. Nanti kalau misalnya memang bingung ya, bisa dibuka lagi, buku biologi reproduksinya. Oke lanjut. Nah tadi ada siklus miometrium ya, ketika ada kontraksi dari otot miometrium. Kontraksi meningkat hingga 2 minggu sebelum ovulasi, menurun antara sesudah ovulasi sampai dengan mens berikutnya. Jadi kontraksi dari otot miometrium, nah ini, yang kalian rasakan ya, terutama di sini dirasakan menjelang menstruasi ya. Jadi menjelang menstruasi dan juga, pada saat awal-awal menstruasi, gitu ya. Kemudian, kontraksi otot polos ini juga diperlukan ya, jadi untuk, transportasi juga ya, dari tuba falopi
ya, menuju ke uterus. Jadi di uterus itu dia digiring untuk, menuju tempat implantasi yang tepat. Nah, ini dengan adanya kontraksi otot polos juga, ya. Kemudian, siklus gonadotropin ya, di mana, ada hipotalamus tadi ya, yang mengeluarkan GnRH sampai ada, stimulasi ya pada hipofisa anterior untuk membentuk FSH dan juga LH yang bermanfaat untuk pematangan folikel. Oke, lanjut. Nah, ini untuk skemanya ya. Jadi folikel degraf pecah, kemudian melepaskan ovum. Nah, sisa folikel yang pecah ini akan menjadi corpus luteum ya. Jadi folikel degraf tadi itu loh ya. Nah, ini, akan menjadi corpus luteum yang menghasilkan hormon progesteron. Membesar saat terjadi corpus luteum graviditatum itu ya, dia corpus luteum yang membesar ketika terjadi pembuahan dan ada kehamilan di situ. Kemudian corpus luteum ini mengalami atrofi atau mengkerut ya, istilahnya mengkerut ketika tidak ada pembuahan. Ini diikuti juga, penurunan ya, penurunan dari hormon estrogen dan juga progesteron yang menyebabkan degenerasi pada dinding endometrium. Ya, jadilah corpus luteum yang mengkerut tadi menjadi corpus albicans, mati. Kemudian, eee, ini menyebabkan juga ada berpengaruh juga pada penurunan hormon, sehingga terjadilah fase menstruasi. Lanjut. Nah, ini tadi ya, sudah saya jelaskan. Oke, sudah ya, sepertinya sudah ya. Ono maneh gak? Sudah, Ibu. Oke. Sementara ini dulu ya, Mbak, yang saya jelaskan ya. Oke, untuk selanjutnya nanti, insya Allah ya yang mulai dari TM pertama sampai TM ke-5 ya kalau nggak salah itu saya tetap ya. Saya tak buka e-maneh aku kok lali. Penugasannya kelompok aja ya. Nah, untuk berikutnya itu kan ada waktu saya lagi di di hari sakjane sih hari saiki dina apa sih, Rek? Kemis, ah? Di hari Kamis. Oh, sampai Rabu ya? Senin, Selasa, Rabu ya yang kelas A ya? Jadi tugasnya ini nanti dipresentasikan ya untuk minggu depan ya? Atau kita diskusi ya di sini ya? Penugasannya, membuat PPT ya. Jadi membuat PPT mengenai konsep penyakit yang ini 2 kelompok aja ya, 2 kelompok aja, langsung bikin PPT nggak usah makalah. Yang pertama konsep penyakit terkait kesehatan reproduksi. Kemudian, termasuk infeksi ya, termasuk infeksi. Kemudian yang kedua, neoplasma sistem reproduksi. Neoplasma sistem reproduksi. Halo? Oke, baik, Ibu. Berarti ini Oke, nanti kelas dibuat mhm, kelompok. Untuk kelompok satu itu menjelaskan konsep penyakit reproduksi yang termasuk infeksi juga. infeksi, heeh, 2 untuk kelompok 2 membahas neoplasma sistem reproduksi, Ibu. iya gitu. Oke, langsung PPT-nya aja. Ya kemudian, sanggup dikumpulkan ke saya kapan soft file-nya? Hari Sabtu? Minggu Kalau wis gak apa-apa. hari Minggu pagi ya? atau Hah? Selasa gimana, Ibu? Hari? Senin atau Selasa? Oh, Senin atau Selasa? Ini ada waktu saya lagi kapan? Senin? Di hari Senin. Di hari Senin ya?
Ya kalau di hari Senin tuh kan kita membahas mengenai ini ya, jadi harapannya di hari Minggu pagi lah ya, gimana? Apabila Minggu malam bagaimana Ibu? Minggu malam, Minggu ngenyang ya? malam juga bisa. Minggu malam jam jam berapa? Jam 23.59 ya? Ya wes gak apa-apa wes, ya nggak apa-apa? Baik Ibu, terima kasih. Ya sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Sudah ya, nanti kalau misalnya ada pertanyaan gawe PR-e ya untuk selanjutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Saya Liv ya.